Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Suci Fatmasari dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang Decision Support System atau bisa disebut dengan DSS kasus Motorola. Nah, di sini kita beranggotakan 4 orang, yaitu anggota kelompok. Yang pertama absen 4 Arya Sutafait El Hawali. Yang kedua yaitu absen 7 Diavida Ayunin. Yang ketiga yaitu absen 14 Indah Suci Fatmasari. Dan yang terakhir absen 21 Nanda Mega Pratiwi. Nah, di sini terdapat pengertian dari DSS sendiri yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Arya Sutafait El Hawali. Yang pertama di sini ada Decision Support System, yaitu DSS, yaitu adalah sistem pendukung keputusan bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Decision Support System adalah sistem komputer yang mampu mengubah data menjadi penting dalam mengambil keputusan pada masalah spesifik dan juga semi terstruktur. Next. Tujuan menggunakan DSS ada 3. Yang pertama, membantu pihak manajer ataupun pihak petinggi perusahaan dalam mengambil keputusan dari berbagai masa yang sifatnya semi terstruktur. Yang kedua adalah meningkatkan efektivitas dari suatu keputusan yang diambil oleh pihak manajer. Yang ketiga, mampu mengatasi seluruh batasan kognitif saat memproses atau menyimpan informasi. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis Decision Support System atau DSS. Yang pertama ada database, yang digunakan untuk menanyakan database atau gudang data untuk mencari jawaban spesifik untuk tujuan tertentu. Yang kedua ada model driven, yaitu adalah sistem kompleks yang membantu menganalisis keputusan atau memilih di antara opsi yang berbeda. Yang ketiga adalah communication driven. Tujuannya adalah untuk membantu mengadakan rapat atau agar pengguna dapat berkolaborasi. Yang keempat adalah knowledge driven, yaitu adalah menyangkut berbagai sistem yang menyangkut pengguna dalam organisasi yang mengaturnya. Next. Nah, selanjutnya adalah komponen pada Decision Support System yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Diavida Ayunin. Pada Decision Support System yaitu ada 4. Pertama, data management. Ini mencakup data relevan situasi. Database pada komponen ini sudah diatur oleh suatu software atau perangkat lunak yang dikenal dengan istilah Database Management System. Kedua, model manajemen. Model ini melibatkan financial model, manajemen sains tactical, dan berbagai model kualitatif lainnya. Untuk itu, dengan adanya komponen ini, maka Decision Support System bisa memberikan suatu kemampuan analisa pada sistem serta kebutuhan manajemen pada suatu software. Ketiga, communication. Dengan adanya komponen ini, maka pengguna Decision Support System bisa melakukan komunikasi dan juga memberikan perintah pada sistem komputer tersebut. Keempat, knowledge management. Manajemen adalah komponen yang lebih bersifat opsional. Fungsi dari subsistem ini adalah guna mendukung komponen lainnya dan juga memiliki tugas sebagai komponen yang mampu berdiri dengan sendiri. Next. Selanjutnya ada karakteristik DSS, yaitu pertama, membantu proses pengambilan keputusan dan juga fokus pada manajemen berdasarkan persepsi yang ada. Kedua,
mempunyai interface manusia atau mesin yang mana manusia ataupun user masih memiliki kontrol pada rangkaian proses pengambilan keputusan. Ketiga, mendukung berbagai proses pengambilan keputusan pada pembahasan masalah yang lebih terstruktur dan tidak terstruktur ataupun yang semi terstruktur. Keempat, memiliki berbagai sistem yang terintegrasi dengan sedemikian rupa dan bisa berfungsi dalam suatu kesatuan sistem yang andal. Next. Kasus Motorola. Next. Nah, selanjutnya yaitu adalah profil dari Motorola sendiri. Di sini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Motorola adalah perusahaan telekomunikasi yang berdiri di Santiago, Illinois, Amerika. Perusahaan ini dimulai pada tahun 1928 dengan produk pertama yaitu baterai eliminator. Dua bersaudara Paul V. Galvin dan Joseph E. Galvin mengembangkan baterai eliminator, perangkat untuk menerima radio yang memungkinkan mereka untuk menjalankan aliran listrik rumah tangga, menghilangkan kebutuhan baterai yang harganya sangat mahal. Nah, dan juga pada tahun 1955 logo Motorola pun diluncurkan. Di tahun ini, bisnis Motorola meningkat, tidak hanya terbatas pada radio, namun telah sampai pada bisnis televisi. Pada tahun 1958, Motorola merupakan perusahaan yang menciptakan transmisi radio untuk para astronot NASA di Amerika dalam perjalanan pertama ke bulan. Pada tahun 1960, Motorola pertama kali meluncurkan TV berukuran 19 inch, yang saat itu merupakan TV dengan ukuran terbesar di dunia. Tahun 1963, Motorola juga adalah perusahaan pertama yang membuat TV berwarna yang kemudian menjadi standar industri televisi hingga sekarang ini. Motorola adalah perusahaan pertama yang membuat telepon seluler, tepatnya pada 1991. Motorola membuat GSM pertama di dunia di Hanover, Jerman. Tahun 1994, perkembangan GSM yang dibuat Motorola sampai pada tahap penyatuan digital radio system, paging, dan data dan suara dalam satu item yang kemudian dikenal sebagai handphone atau mobile phone. Tahun 1995, Motorola juga membuat sistem pagar pertama yang memungkinkan pengiriman pesan antara dua orang atau melalui operator. Next. Nah, di sini juga terdapat kekurangan yang ada di Motorola. Yang pertama, inovasi produk yang kurang inovatif, aplikatif, dan terarah. Yang kedua, Motorola juga tidak memiliki user interface yang pasti. Yang ketiga, sistem manajemen yang tidak konsisten terhadap pembentukan identitas dan karakter brand. Yang keempat, yaitu adalah kurangnya mampu membawa visi misi dari Motorola sendiri. Dan selanjutnya yaitu adalah penyebab kegagalan Motorola. Nah, menurut dari kelompok kami, kegagalan dari perusahaan Motorola tersebut adalah kesalahan pengambilan keputusan dalam menciptakan inovasi-inovasi terbaru. Motorola terlalu lambat dan merilis versi-versi terbaru dari smartphone, hanya berfokus pada bentuk fisik smartphone yang dirilis saja, dibandingkan memenuhi keinginan para konsumen yang ingin menggunakan smartphone dengan versi terbaru seiring dengan berkembangnya zaman. Akibatnya, para pesaing berhasil mengungguli Motorola dalam persaingan
penjualan untuk smartphone karena mereka membeli smartphone dengan bentuk fisik yang modern, tetapi diiringi dengan aplikasi software smartphone yang menggunakan versi-versi terbaru. Next. Nah, di sini ada saran dari kami yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nanda Mega Pratiwi. Baik, saya akan menjelaskan saran dari kelompok kami. Pertama yaitu communication driven. Communication driven ini kebanyakan DSS yang digerakkan oleh komunikasi ini yaitu ditargetkan untuk tim internal termasuk partner atau mitra sebuah perusahaan atau organisasi. Tujuannya adalah untuk membantu mengadakan rapat atau agar pengguna dapat berkolaborasi. Menurut kelompok kami, jenis ini dapat digunakan untuk mengevaluasi permasalahan yang terjadi dan untuk menghindari risiko kegagalan bisnis. Dan menurut kami, tools ini sangat bagus untuk dipilih Motorola agar bisa berkembang dengan adanya kolaborasi antara suatu brand. Seperti dalam contoh artikel tersebut terlihat suatu brand HP yang berkolaborasi dengan Mobile Legends yang menghadirkan smartphone gaming di Indonesia. Zaman teknologi saat ini banyak para remaja atau anak-anak bermain games hanya di rumah dengan fasilitas Android yang banyak memiliki aplikasi game-game yang saat ini tren di kalangan remaja atau anak-anak di usia 13 atau 14 tahun ke atas. Maka dari itu kami menyarankan agar Motorola ini bisa mengembangkan produksinya dengan berkolaborasi dengan brand-brand yang saat ini sedang tren. Dan kemudian untuk selanjutnya, saran yang kedua dari kami yaitu mobile driven. Ini yaitu suatu sistem kompleks yang membantu menganalisis keputusan atau memilih di antara opsi yang berbeda. Karena Motorola ini mengalami penurunan diakibatkan oleh kesalahan dalam mengambil keputusan dalam suatu rencana. Maka dari itu kami menyarankan jenis ini karena Motorola membutuhkan analisis keputusan agar bisa mewujudkan seperti apa model kedepannya agar tidak kalah atau gagal dalam bersaing. Dan juga harus terus memberikan inovasi baru yang pastinya untuk mempertahankan Motorola yang sekarang di zaman 4.0 di mana semuanya semakin serba canggih. Next. Nah, ini merupakan keterkaitannya dengan karakteristik DSS. Dilihat dari kekurangannya, Motorola yaitu tidak memiliki user interface yang pasti. Maka dari itu, Motorola tidak mampu untuk bertahan. Dengan adanya DSS ini, Motorola akan memilih user interface yang pasti karena DSS memiliki salah satu karakteristik yaitu bahwa DSS ini mempunyai interface manusia atau mesin yang mana manusia ataupun user masih memiliki kontrol pada rangkaian proses pengambilan keputusan yang baik. Next. Nah, selanjutnya pencegahan Motorola agar tidak bangkrut kembali yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Diavida Protayunin. Itu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mencegah Motorola agar tidak bangkrut. 1. Membangkitkan ingatan konsumen terhadap merek Motorola yang merupakan pionir dalam telepon seluler melalui berbagai platform. Kedua, melakukan kampanye lewat media sosial dan internet agar mempermudah para konsumen untuk mencari informasi seputar produk Motorola. Ketiga, Motorola juga sengaja membuat smartphone yang berbeda agar bisa dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat di Indonesia untuk segmen low end. Misalnya, Motorola menyediakan tipe motor C dan E. Di kelas menengah ada seri motor G5S Plus, sementara di segmen high class ada seri motor Z yang populer dengan aneka moods-nya lainnya. Next. Terima kasih sebelumnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.